Teman-teman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, konstelasi politik pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029 menarik untuk kita simak. Masyarakat perlu dan wajib untuk kritis menimbang siapa gerangan di antara para figur yang patut untuk dipilih setelah menelaah dengan cermat kapasitas dan integritas para calon. Pertimbangan ini tentu tidak hanya karena membaca deretan biografi data mereka, tetapi juga perlu mengenal mereka dari rekam jejak, track record, apa yang sudah mereka lakukan untuk Nusa Tenggara Timur tercinta. Sejumlah kader terbaik Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai menjadi buah bibir masyarakat dalam konstelasi Pilkada NTT 2024. Namun sebelum kita membahas poros koalisi yang mungkin akan terjadi, marilah kita melihat terlebih dahulu syarat untuk kemudian mengajukan satu bakal calon atau satu pasangan calon dalam kontestasi pemilihan gubernur NTT tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur itu ada 65. Dan di tahun 2024 di pemilihan legislatif, sebagai informasi, Partai PDI Perjuangan meraih 9 kursi. Partai Golkar meraih 9 kursi, demikian pun dengan Partai Gerindra meraih 9 kursi. Di bawah ketiga partai besar itu ada Nasdem yang meraih 8 kursi, juga PKB meraih 8 kursi, diikuti Demokrat 7 kursi, PSI 6 kursi, PAN dan Hanura sama-sama 4 kursi, dan PKS Perindo sama-sama meraih 1 kursi. Dan salah satu syarat untuk bisa mengajukan pasangan bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur membutuhkan minimal 13 kursi di Dewan atau anggota Dewan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya apa? Hampir sudah dipastikan semua partai tidak bisa mengajukan pasangan calonnya sendiri. Artinya partai-partai ini membutuhkan koalisi untuk bisa mengajukan bakal atau calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal 13 kursi. Lalu bagaimana dengan peta poros dan koalisi yang mungkin akan terjadi dalam konstelasi pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029? Teman-teman, politik itu dinamis, namun membaca dari dinamika perkembangan politik akhir-akhir ini, menurut pengamatan kami, ada 4 poros besar yang mungkin akan menghiasi konstelasi politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Siapakah mereka? Yang pertama, poros pertama yang kemungkinan akan mengusung kadernya sendiri adalah poros PDI Perjuangan. Mengapa? Karena PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih 9 kursi di Pileg 2024. Artinya mereka hanya membutuhkan tambahan sekitar 4 kursi untuk memenuhi syarat minimal mengajukan
bakal calon gubernur dan pasangan wakil gubernur NTT 2024. Di poros PDI Perjuangan ada 2 kader yang kemudian digadang-gadang menjadi calon terkuat dari internal PDI Perjuangan dalam konstelasi politik pemilihan gubernur NTT. Yang pertama tentu datang dari Ketua DPW PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Makanya kenapa dibilang bakal calon yang ini proses ini terus berjalan. Nanti tetap akan ada teman-teman karena di PD Perjuangan juga belum mengerucut. Belum ada pada sebuah keputusan. Ada proses bersama, kami punya banyak kader di situ, dan biarlah proses ini berjalan. Kenapa saya juga harus melakukan? Karena saya harus juga menjaga proses ini. Saya tidak hanya sebagai seorang Eminom Leni, tapi saya juga Ketua DPD PD Perjuangan NTT yang menjaga proses ini. Ya, kalau kami berkomunikasi, ini bukan soal komunikasi sekedar Eminom Leni dan Pak Ahmad Johan, tetapi berkomunikasi PD Perjuangan dan PAN NTT supaya kita ada dalam komunikasi itu. Jadi semua ruang tetap terbuka karena nanti yang menjadi keputusan itu adalah DPP PD Perjuangan dan juga termasuk yang tadi Pak Ketua sampaikan bahwa ada juga di DPP PAN. Jadi itu yang ini. Jadi hari ini kita dalam sebuah proses. Nanti besok ada teman-teman juga yang akan ada dalam proses. Silakan. Ini bisa masuk ke matematika politik ya. Ini dua ketua. 9 tambah 4 13 Pak. Apa itu sudah bisa ada celah mengerucut untuk bisa majukan satu paslon untuk ini? Itu yang tadi saya sampaikan bahwa ketika proses pendaftaran itu atau proses ada berkomunikasi, kita tidak hanya sekedar soal prosedural, tetapi ada substansial di dalamnya. Saya tidak akan berbicara tentang matematik, Pak. Bapak sudah menyampaikan matematika itu, sehingga yang kita mau bicara itu ada prosedural dan juga akan. Ibu Eminom Leni. Ibu Eminom Leni adalah salah satu tokoh PDI Perjuangan yang namanya santer dibicarakan di bursa calon pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur. Bagaimana tidak, beliau pun merupakan Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 dan anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur terpilih 2024-2029. Tentu berstatus sebagai Ketua DPW, Ibu Eminom Leni memiliki peluang besar untuk ada sebagai calon gubernur di poros PDI Perjuangan. Namun selain Ibu Eminom Leni, ada salah satu kader terbaik PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kakak Ansi Lema. Indonesia ini negara yang disebut sebagai supermarket bencana. Bisa bencana apa saja. Dan itu salah satu dampaknya adalah bisa berakibat kepada gagal panen. Bukan cuma gagal panen, tetapi juga alat-alat mesin pertanian rusak, terus kemudian juga mungkin ternak, itu juga akhirnya hanyut dan seterusnya. Karena itu keberadaan ataupun mekanisme asuransi bagi para petani peternak ini menjadi hal yang penting. Persoalannya adalah tidak semua petani, belum semua peternak, ataupun juga nelayan itu memahami bahwa ada skema ataupun mekanisme asuransi ya yang bisa mereka ikuti. Jadi pada kesempatan ini juga Komisi 4 tentu ingin mendorong kementerian terkait ya sebagai mitra kerja dalam aspek pertanian dan peternakan. Ada Kementerian Pertanian ya perlu melakukan sosialisasi, melakukan edukasi dan juga literasi terkait dengan apa manfaat dari asuransi bagi para petani dan peternak ini. Karena bisa saja terjadi gagal panen karena climate change dan seterusnya, bisa juga terjadi karena bencana, dan petani itu cukup membayarkan secara periodik itu, kalau tidak salah di bawah 40.000, tetapi manfaatnya akan banyak. Ya, karena itu kami ingin mendorong Kementerian Pertanian untuk melakukan proses sosialisasi, membangun kesadaran dari para petani, sehingga mereka yang belum tahu kemudian mengetahui bahwa ada skema asuransi bagi para petani peternak ini, dan dari sana juga perlu dijelaskan secara sistematis, secara komprehensif dan utuh, bahwa manfaat-manfaat apa saja yang bisa mereka dapatkan.
Pria bernama lengkap Yohanes Franciscus Lema, SIP MSI, merupakan anggota DPR RI yang duduk di Komisi 4 periode 2019-2024 dan anggota DPR RI terpilih 2024 dari Partai PDI Perjuangan daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Ansi Lema dikenal dengan sosok yang sangat mengedepankan isu ekologi atau lingkungan, dan sepak terjang beliau di Komisi 4 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga beliau pun menjadi salah satu bursa calon terkuat di bursa calon pemilihan gubernur NTT, di mana beliau sudah mendapatkan banyak rekomendasi dan juga masukan dari berbagai macam kalangan untuk maju sebagai calon gubernur NTT. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, PDIP tidak bisa mengusung calon atau paketnya sendiri, maka PDIP membutuhkan koalisi, entah itu dengan PKB, entah itu dengan PAN, entah itu dengan PSI atau Demokrat dan lain sebagainya. Dinamika masih terus berjalan, namun dipastikan bahwa PDIP di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mendapatkan atau menciptakan satu poros PDI Perjuangan, entah nanti dinamika yang terjadi koalisinya dari siapa dengan siapa saja, tetapi Ansi Lema atau Emi Nomleni akan menjadi pilihan yang tepat oleh PDI Perjuangan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Poros yang kedua menurut kami akan datang dari poros Golkar. Dan menurut informasi Ketua DPD 1 Golkar Nusa Tenggara Timur, itu kami memperjuangkan Rumah Sakit Umum Pusat Ben Boy. Itu rumah sakit yang diresmikan oleh Pak Jokowi kemarin, 6 Desember 2023 kemarin, itu hampir setengah triliun. Itu karena saya DPR RI, saya bisa perjuangkan itu dari mulai ada Pak Terawan Agus Putranto sampai Pak zaman Budi Gunadi Sadikin sebagai Pak Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes, diresmikan oleh Pak Jokowi itu 420 miliar, dan itu ada tambah lagi Alkes mungkin bisa setengah triliun lebih. Jadi saya justru bersyukur kemarin Mbak Stefani, untuk peresmian kemarin itu saya bersyukurnya gini, karena berterima kasih pada Tuhan, pada Pak Jokowi sudah membangun itu bersama Pak Menkes, Pak Budi Gunadi. Dan pada saat peresmian itu Pak Jokowi mengatakan terima kasih kepada DPR, kepada Melki, kepada saya gitu. Wow, buat saya itu sesuatu, karena terima kasih Pak Jokowi terhadap saya itu mahal banget itu. Daripada saya bikin baliho, bikin billboard, terima kasih Pak Jokowi itu kepada saya itu, waduh itu kepada masyarakat NTT itu sesuatu itu. Jadi orang bisa milih saya karena Pak Jokowi terima kasih pada saya. Nah gitu kan saya peroleh justru ketika saya DPR RI. Bisa bantu NTT, bisa bantu Indonesia Timur lebih luas. Nah tapi kalau andai kata pun ke arah mana saya nanti besok ke depan, tentu itu Tuhan yang menentukannya melalui pimpinan partai dan masyarakat banyak. Tapi saya sekarang jalani sebagai DPR RI secara maksimal dan saya buat optimal melalui jabatan ini. Bapak Melki Lakalena menjadi calon tunggal di bursa calon pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur dari Partai Golkar. Dan kabar yang beredar, Golkar sudah mendapatkan selain dari internal Partai Golkar sendiri, ada santer isu yang beredar bahwa Golkar akan berkoalisi dengan PAN di pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur. Jika kemudian PAN secara resmi mendukung Melki Lakalena di bursa calon pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur, maka mereka sudah mencapai target atau sudah lewat, karena Golkar meraih 9 kursi dan PAN 4 kursi. Artinya sudah pas syarat minimal 13 kursi untuk mengajukan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTT dari poros Golkar. Melki Lakalena adalah politisi muda yang reputatif dan komunikatif.
ia meroket cepat memasuki sarang inti di DPR RI hingga dirinya terpilih menjadi wakil ketua salah satu komisi di DPR RI. Prestasi demikian jarang diperoleh oleh politisi seangkatannya dari Golkar Nusa Tenggara Timur. Prestasi dan reputasi Melki Lakalena dikenal luas. Ia sangat diperhitungkan oleh para lawan tandingnya. Ia bahkan membuka banyak jejak sejarah moderasi politik di tubuh Golkar Nusa Tenggara Timur. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang akan menggandeng atau digandeng oleh Melki Lakalena jika poros Golkar dan PAN ini mengusulkan Melki Lakalena sebagai calon tunggal calon gubernur NTT. Namun isu kedaerahan akan kembali muncul meskipun Melki Lakalena adalah anggota DPR RI dari Dapil NTT 2, namun asal-usul beliau adalah dari Flores, sehingga jika kemudian Bapak Melki Lakalena ingin maju dari poros Golkar dan PAN, maka wakilnya kemungkinan diambil dari Timor, Sabu, Alor, dan Sumba atau daerah lainnya. Siapakah yang akan kemudian dipilih untuk mendampingi Melki Lakalena di poros Golkar dan PAN? Kita tunggu karena dinamikanya sedang berlangsung. Namun yang pasti Golkar dan PAN merupakan satu poros yang akan mengusung paket calon gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2024-2029. Poros yang ketiga akan datang dari Partai Gerindra yang di Pileg tahun 2024 juga meraih 9 kursi. Entah nanti demikian terjadi koalisi yang terbangun di poros Gerindra ini dengan partai mana saja, tetapi sudah dipastikan satu poros akan tercipta di koalisi Gerindra dan partai-partai yang akan masuk di dalam koalisi ini. Dan dua kader teratas atau dua figur teratas yang dipastikan akan mendapatkan tiket dari Partai Gerindra. Yang pertama, isu yang beredar adalah Francis. Saya sepakat Bu Metil ya, jadi siapapun kita yang disebut stakeholder dari NTT, baik itu dosen, atau ASN maupun pengusaha dan sebagainya, harus berjuang bersama untuk mengatasi masalah ini. Saya melihat pendidikan belum ada perubahan, ya belum ada perubahan yang drastis lebih baik. Karena menurut data BPS, angka partisipasi pendidikan di NTT masih cukup tinggi, ya tinggi dalam arti yang lulus atau tidak lulus SMP menguasai lebih besar daripada yang lulus SMA dan kuliah. Jadi kita harus coba seluruh stakeholder harus berjuang untuk coba naikin lagi. Jadi minimal mungkin lulus SMA. Itu yang kita sebut angka partisipasi pendidikan. Kalau kesehatan parameternya saat ini salah satunya adalah stuntingnya. Sebenarnya masih banyak parameter-parameter lain untuk mengukur kesehatan masyarakat suatu daerah gitu. Tapi kita harus optimis. Kita harus bisa mengatasi itu. Mengatasi itu bukan hanya dengan APBN diperbesar untuk menambah puskesmas dan sebagainya secara fisik ya, tapi kesehatan masyarakat, lifestyle, cara gaya hidup dan sebagainya juga harus ikut berubah. Dan mestinya bisa. Walaupun Bu Metil tadi bilang kan masih dibanding dengan daerah lain, NTT masih belum mengejar itu, tapi saya yakin ke depan kita harus bisa. Franciscus Go. Franz Go adalah pria kelahiran Keva Menanu, Nusa Tenggara Timur, 8 Agustus 1968. Beliau menghabiskan masa kecil dan remajanya di Nusa Tenggara Timur. Franz aktif berkontribusi dalam Kamar Dagang Industri atau Kadin Indonesia, menjabat di Komite Tetap Pemberdayaan Tenaga Kerja Luar Negeri.
demi membantu kaum lemah. Ia mendirikan GMT Property Management, perusahaan pengelolaan properti dengan layanan yang meliputi Home Care Unit, Building Care Unit, Institute of Property Management, GMT Teknologi, dan GMT Komersial. Beliau adalah salah satu pengusaha daerah yang cukup sukses di ibu kota, sehingga saatnya beliau kembali terpanggil untuk membangun NTT dengan menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan kabar santer dibicarakan beliau menjadi salah satu kandidat terkuat yang akan mendapatkan tiket dari Partai Gerindra untuk maju dalam konstelasi politik pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Yang kedua, ada Bapak Joni Asadoma. Beliau merupakan mantan Kapolda NTT yang sudah mendaftarkan diri di Partai Gerindra untuk maju sebagai calon gubernur. Sehingga Bapak Joni Asadoma dengan Bapak Franciscus Go adalah dua kandidat teratas yang mungkin akan berpotensi mendapatkan tiket dan ada dalam poros koalisi Gerindra. Lalu pertanyaannya, partai manakah yang akan kemudian diajak oleh Gerindra untuk berada dalam satu barisan untuk ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur NTT? Dinamika masih tetap berjalan, namun Gerindra sudah dipastikan akan menjadi salah satu poros kekuatan dalam konstelasi pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024. Poros yang keempat akan datang dari poros Partai Nasdem. Meskipun tidak kemudian bisa mengusung atau mengusulkan paketnya sendiri di bursa pemilihan gubernur NTT, namun bermodalkan 8 kursi, Nasdem cukup memiliki peluang besar untuk menciptakan satu poros di pemilihan gubernur NTT, di mana kita tahu bahwa Ibu Julie Laiskodat hampir sudah dipastikan menjadi salah satu calon tunggal dari Partai Nasdem yang sudah direkomendasi oleh DPW Nasdem NTT untuk mengusung Julie Sutrisno Laiskodat untuk menjadi bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Pada hari ini tanggal 5 bulan ini dimulai kita punya acara jam 5. Saya Julie Sutrisno Laiskodat, karena ini adalah penugasan dari Ketua DPW yang baru, saya dengan ini mendaftar untuk maju calon gubernur Nusa Tenggara Timur 2024-2029. Mohon doanya dan dukungannya. Saya akan pulang dengan sekjen besok untuk melaporkan ke Ketua Umum, tapi saya akan tetap tunduk kepada Ketua Umum perintahnya beliau apa. Tapi saya sudah dengan resmi hari ini mendaftar di Partai Nasdem. Lupa, harus tanya juga suami tercinta, Victor Buntiro Laiskodat. untuk maju sebagai calon gubernur NTT. Siapa yang tidak kenal dengan Ibu Julie Laiskodat? Beliau merupakan anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil NTT 1 yang duduk di Komisi 4 dan juga DPR RI terpilih di tahun 2024-2029 dari Partai Nasdem Dapil NTT 1. Artinya Ibu Julie Laiskodat cukup memiliki basis konstituen.
Apalagi kita tahu beliau merupakan istri dari mantan gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat. Sehingga dengan siapakah Nasdem akan berkoalisi untuk menciptakan satu poros dengan bermodalkan 8 kursi? Kita tunggu dinamika yang akan terjadi. Namun sudah dipastikan bahwa 4 partai besar akan menciptakan 4 poros dalam konstelasi politik pemilihan gubernur NTT. Tergantung partai manakah yang akan memilih untuk bergabung, dinamika masih tetap berlangsung. Lalu pertanyaannya adalah kemana akan berlabuh PSI dengan 6 kursi, PKB dengan 8 kursi, PAN dengan 4 kursi, Hanura 4 kursi, PKS dan Perindo sama-sama 1 kursi, dan Demokrat 7 kursi. Demokrat sebenarnya memiliki kader senior di partainya, internal partainya, yaitu Bapak Beni Kaharman. Bapak Beni Kaharman merupakan salah satu tokoh politik terbaik Nusa Tenggara Timur yang juga sudah menjadi kontestan dalam beberapa perhelatan pemilihan gubernur NTT. Namun kemudian dalam beberapa informasi, Bapak Beni Kaharman sudah menyatakan diri tidak akan maju, namun tidak menutup kemungkinan karena teman-teman, politik itu dinamis, politik itu tergantung momentum. Oleh karena itu, dinamika masih akan terjadi, namun sudah dipastikan 4 poros besar akan mengisi panggung politik pemilihan gubernur NTT periode 2024-2029. Teman-teman, jika Anda memiliki pandangan lain, mari kita saling menghargai, semua demi dan untuk Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik. Mengurus NTT kita membutuhkan seorang pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi untuk membangun NTT. Oleh karena itu, kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seorang pemimpin adalah pembuat sejarah. Maka pemimpin yang nantinya akan lahir untuk memimpin Nusa Tenggara Timur adalah pemimpin yang benar-benar lahir dari keinginan masyarakat, tetap bukan karena keinginan pragmatis elit-elit tertentu. Salam Flobamora.